bagaimana sepak terjang dari calon gubernur DKI Jakarta yang memiliki nomor urut 3 ya. Betul sekali, ini Jokowi ya, pasangan Jokowi Ahok. Saudara wali kota yang mencatat sukses merelokasi PKL di Solo tanpa gejolak ini ternyata hobi mengunjungi pasar sejak kecil. Unik sekali ya, laki-laki justru demen ke pasar. Ya, ada berbagai gebrakannya di Solo yang menghantarkannya masuk nominasi wali kota terbaik dunia 2012. Nah, kini dengan gaya yang khas, baju kotak-kotaknya, Jokowi yang sedianya adalah pedagang mebel ini mengadu nasib ke ibu kota untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta dengan nomor urut 3. Ya, mari kita kenali lebih dekat program-program Jokowi untuk Jakarta dalam Jalan Bareng dengan Retno Pinasti berikut ini. Ini Pasar Induk Ramadjati ya Pak ya? Iya. Sejak Bapak mencalonkan jadi sudah mendaftarkan ya jadi calon gubernur Jakarta. Sudah berapa pasar sih Pak di Jakarta yang Bapak kunjungi? Aduh, banyak sekali ya. Saya di Pasar Impres Senen, di mana Pasar Minggu, kemudian di Pasar Kramatjati tapi yang jam 2 malam, yang ikan itu di pinggir jalan juga. Nah, sekarang pengen ke yang Pasar Induk, buah dan sayur. Kita pengen ngerti lah sebetulnya problem yang ada di pasar-pasar di Jakarta ini apa, masalahnya apa, persoalannya apa. Saya pengen ketemu saudara-saudara saya yang ada di lapangan, pedagangnya, terutama pedagangnya. Saya pengen, pedagang ya Pak ya? Ya, saya pengen sebuah suara yang real, suara yang nyata dari pedagang, bukan dari siapa-siapa. Tapi ini hobi kunjungan ke pasar ini sepertinya sejak di Solo dan begini ada Pak ya? Sudah hobi dari kecil. Oke, Pak Jokowi, sebelum kita jalan-jalan keliling Pasar Induk ya, kita lihat dulu sepak terjang Bapak Jokowi selama ini dalam paket berikut. Saat awal menjadi wali kota Solo, banyak yang meragukan kemampuan pedagang mebel, rumah, dan taman ini. Namun baru setahun setelah memimpin, lulusan Fakultas Kehutanan UGM ini telah membuat banyak gebrakan. Mulai dari relokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari tanpa gejolak untuk mengembalikan fungsi lahan terbuka hijau, hingga memberi syarat pada investor untuk memikirkan kepentingan publik. Jokowi bahkan tak segan menolak rencana pembangunan mal yang menggusur bangunan bersejarah. Bidang pendidikan dan kesehatan juga tak luput dari perhatian Jokowi dengan menerbitkan kartu siswa dan kartu sehat bermacam kategori. Saya sendiri juga berat, tapi sekali ini beban. Jadi, ya itulah hidup. Kita tidak bisa memilih apakah kita mau jadi. Saya dulu juga milihnya jadi tukang kayu, tapi ternyata kemudian dipilih jadi wali kota. Kota Solo maju pesat dan meraih berbagai penghargaan. Begitu pula wali kota Jokowi, termasuk dinobatkan sebagai wali kota terbaik tahun 2009. Kecintaan rakyat Solo tergambar dengan perolehan 90% suara untuk Jokowi dalam pemilihan wali kota Solo periode kedua. Di awal tahun 2012, Jokowi sempat membuat heboh karena menggunakan mobil rakitan siswa SMK di Surakarta sebagai mobil dinasnya. Meski hingga kini belum lulus uji emisi dan masih terus berjuang mendapat sertifikat uji tipe dari Kementerian Perhubungan, Jokowi tak berhenti bermimpi. Suatu saat, SMK akan menjadi industri otomotif besar. Tim Liputan SCTV melaporkan. Pak Jokowi ngomong-ngomong soal pasar, ini kan dulu Pak Jokowi juga melakukan penataan PKL ya Pak ya? Iya, di Solo ya. Apa rencana Bapak untuk PKL di Jakarta ini kan selain jumlahnya lebih banyak juga lebih heterogen ya Pak ya? Kalau di Solo mungkin mayoritasnya orang Jawa semua, mungkin Jakarta. Enggak. Macam-macam juga Pak ya? Macam-macam, 74% dari luar kota. Iya, Pak Jokowi Amin. Oh, iya Pak. Jimin. Gimana Pak Jimin? Baik. Di sebuah kota, di sebuah rencana kota mestinya kalau mall itu diberi ruang, ya kan, hipermarket diberi ruang, minimarket diberi ruang, supermarket diberi ruang, mestinya PKL pun juga harus diberi ruang, diberi space, sehingga mereka bisa mengais rezeki di tempat-tempat yang betul. Itulah
perlunya yang namanya kantong PKL, kawasan PKL, ya kan? Ada pasar juga untuk khusus PKL, bisa saja. Kenapa tidak? Hanya tinggal komitmen dan niat kok. Kalau niat ingin menata pasar, pemerintah sangat bisa. Pengen menata PKL agar mereka berada di kantong-kantong PKL tetapi diberi fasilitas juga bisa. Masalah penataan kota, penataan pasar, penataan PKL, saya kira ini diperlukan agar kota Jakarta ini menjadi sebuah kota yang rapi. Tapi ingat, kalau nanti kita melakukan penataan pasar, penataan PKL, itu jangan sampai pedagang itu dibebani. Harus diberikan gratis. Lalu dananya dari mana Pak? Dananya kalau diberi gratis dari mana? Dananya ya dari APBD loh. Ada 180 triliun duit kok. Ya dari APBD. Pak Jokowi tadi kan sempat nyasar nih waktu menuju pasar induk ini ya. Sempat kena macet nggak Pak? Macet tadi deh. Macet dan total. Itu juga yang nanti perlu dibenahi. Iya. Terus cara mengatasi macetnya ini gimana Pak dengan menambah sarana transportasi publik yang seperti apa nih yang Bapak rencanakan? Saya kira sesuai dengan cetak biru. Sesuai dengan cetak biru yang sudah ada sekarang atau segera putuskan, segera laksanakan di lapangan. Udah itu aja, kita nggak usah mau buat rencana lagi lah, membuat blueprint lagi, itu makan waktu 2 tahun, 3 tahun, nggak kerja kita nanti. Udah itu laksanakan, ada problem selesaikan, jaga ketat dengan manajemen kontrol yang baik, kita harapkan segera selesai, itu aja. Tadi kan seperti misalnya nih Pak busway ya Pak ya, busway itu kan sekarang belum mampu menyerap para pengguna kendaraan pribadi ke busway 100% ya Pak ya. Oleh sebab itu, nanti yang namanya busway, tram, monorail, subway, MRT, semuanya harus berjalan paralel, barengan. Kalau duitnya cukup, monorail mungkin pakai APBD, ya kan, busway APBD. Yang kira-kira duitnya nggak cukup, ya pakai investor. Kayak MRT, subway, bawah tanah pakai investor. Ini semuanya nanti pengelolaannya gimana Pak? Sekarang kan sendiri-sendiri ya Pak ya, jadi mungkin kurang terkoordinasi gitu Pak. Inilah yang diperlukan yang namanya kantor bersama, namanya Land Transportation Authority. Jadi otoritas transportasi Jakarta, yang itu di dalamnya, di kantor itu ada pemerintah pusat, pemerintah DKI, dan pemerintah di sekitar DKI. Ini harus bekerja terintegrasi bersama-sama, tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri. Akan selesai. Kartu Jakarta Sehat, seperti ini. Dengan kartu ini, nanti warga bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas gratis. Sampai cuci darah dan kemoterapi kanker dilayani dengan ini. Iya, dilayani. Dan ini sudah kita laksanakan 7 tahun di Solo. Iya. Ini warnanya kok beda-beda Pak Jokowi? Karena ini yang gold itu yang miskin, yang silver itu yang ragu-ragu lah. Ini miskin atau nggak miskin ya. Gitu. Kenapa harus pakai nama, alamat, dan foto? Ini agar mudah manajemen controllingnya, jangan sampai nanti yang kaya dapat ini. Dan nggak dipakai orang lain juga ya Pak ya? Lain. Kalau sekarang kan hanya disiapkan anggarannya, ya kan. Tapi sistemnya belum ada. Harus pakai SKTM, harus ke RT, harus ke RW, harus ke lurah, harus ke camat ya. Yang sakit sudah. Iya. Oke, verifikasinya gimana Pak? Mana yang masuk kategori silver, mana yang masuk kategori gold? Akan ada home visit, nanti dilaksanakan oleh LSM dan mahasiswa, sehingga fair. Yang kaya yang nggak dapat, yang miskin dapat. Anggarannya Pak dari? Anggarannya APBD lagi? Kemarin sudah kita hitung, ternyata anggaran kesehatan di DKI ini lebih dari cukup untuk menganukan sistem ini. Lebih, malah sisa, saya sudah ngitung sisa. Yang pendidikan juga sama, pendidikan ada yang ini, kalau pendidikan tambah platinum, gold, dan silver. Yang platinum ini nanti seragam, sepatu, buku, dan biaya semuanya diberikan. Ini menyiapkan sistem. Anggarannya sudah saya lihat juga cukup semuanya. Sebenarnya waktu awal mendaftar itu ya Pak ya ke KPUD ya,
ide siapa sih Pak pakai baju kotak-kotak? Waktu itu beli di Tanah Abang ya Pak ya? Ide saya dong. Oh, kenapa Pak milih baju kotak-kotak seperti Ya itu? karena tahun ini baru tren. Baju kotak-kotak baru tren, kemudian saya milih warna yang ini. Ini untuk membangun sebuah brand, personal brand. Saya kira perlu ya. Apa biar ada diferensiasi dengan yang lain gitu. Sebagai pengusaha paham banget ya Pak ya soal membangun personal brand. Jadi nanti kalau di Jakarta Bapak juga berencana 1 jam saja di kantor ya Pak ya? Sisanya di lapangan? Akan seperti itu. Karena memang problem masalah persoalan itu ada di lapangan, di pasar, di bantaran rel, di bantaran sungai dan lain-lainnya. Kompak-kompak? Bukan kompak, sangat kompak. Tapi karena kita memang bagi-bagi area ya. Pak Basuki kerja di wilayah mana, di segmentasi apa, saya kerja di segmen yang mana, di wilayah yang mana, memang beda-beda. Karena memang waktu kita pendek sekali. Tadi baru aja juga ketemu, hanya makan siang aja, kemudian pisah lagi. Bagi-bagi tugas Pagi ya, Pak ya? ketemu, pisah lagi gitu kira-kira. Oke, ya. Baik Pak Jokowi, terima kasih banyak. Makasih Sudah Mbak Retno. jalan-jalan bersama Makasih. Oke.